Pak Ishak, The Mission semuanya. Kita bersyukur boleh kembali ya perdana di tahun 2000 kan dari kitab Roma. Sebelum itu kita mari bersama-sama mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan memasuki tahun yang baru. Terima kasih untuk pimpinanmu sepanjang tahun 2023. Juga segala berkat rohani Tuhan dari firman-Mu dan juga termasuk dari PA kami di The Mission ini. Dan di tahun yang baru ini kami ingin mengawali juga kembali dengan firman-Mu. Karena itu berkati pembahasan dari firman-Mu, kelanjutan dari surat Roma. Biarlah kami boleh tetap diberkati dan diperlengkapi sehingga kami boleh bertumbuh bahkan berbuah lebih lebat lagi di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita sudah sampai di Roma 4 ya, tahun kemarin ya. Jadi kita akan lanjut ke Roma 5 dan 6 yang bertemakan kesatuan ya dengan Adam yang kedua. Jadi kita sudah bicara mengenai pembenaran di dalam Roma yang keempat. Ya, Paulus memang tidak bisa dengan hukum Taurat kita itu dibenarkan, melainkan hanya dengan iman kepada Kristus. Nah, kita dibenarkan dengan anugerah berdasarkan iman oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kita apa akibatnya, saudara sekalian ya, setelah kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Nah, Roma 5 itu ayat yang pertama. Sebab itu, karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi berkat pertama dari pembenaran oleh iman adalah damai. Karena saya dibenarkan bukan karena perbuatan baik, jadi saya nggak perlu khawatir. Apakah saya sudah berbuat baik, berapa banyak, berapa persen? Karena saya dibenarkan hanya oleh iman. Nah, itu maksud Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pembenaran oleh iman, yang memang 100% ini anugerah Tuhan, itu memberikan rasa tenang. Itu namanya damai. Maka buah pertama dari orang yang dibenarkan, dia ada damai dengan Tuhan. Ya, karena dia sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dan dia diterima oleh Tuhan hanya oleh iman. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena dia baik moralnya, bukan karena dia itu tingkat keagamannya tinggi, bukan karena dia itu dari keluarga yang baik-baik ya, leluhur-leluhurnya ini orang-orang terhormat, bukan. Semata-mata karena orang itu percaya pada Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya ada damai, saudara sekalian ya. Jadi pembenaran oleh iman yang tentunya melalui darah Kristus menciptakan damai sejahtera. Karena dengan kita divonis benar oleh Tuhan sekali untuk selamanya, sudah tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Tuhan. Jadi kita nggak usah memikirkan, aduh Tuhan apakah tidak senang sama saya, apakah Tuhan itu diam-diam merencanakan menghukum saya. Saudara, itu semua tidak ada. Karena di dalam Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu adalah Bapa kita dan dia bukanlah lawan kita, kita bukanlah musuh dia, kita adalah anak-anaknya. Sehingga ini memberikan rasa damai ya. Dan semua ini kembali termasuk adalah anugerah Tuhan. Nah, kita harus ingat, itu sebabnya seorang Kristen yang mengerti Injil, mengerti bahwa dia dibenarkan hanya karena iman oleh anugerah, dia bisa menikmati damai sejati. Tetapi kalau dia masih belum jelas soal ini, dia mungkin berpikir, Tuhan baik kepada saya tergantung perbuatan saya. Kalau saya lagi baik, Tuhan baik sama saya. Kalau saya lagi tidak baik, mungkin Tuhan juga tidak mengasihi saya. Nah, kalau pikiran dia masih seperti itu, tergantung dia, maka dia belum bisa menikmati damai sejati. Damai sejati hanya bisa dinikmati ketika kita mengerti semua ini anugerah Tuhan, kita terima hanya oleh iman. Maka saudara sekalian, konsep anugerah ini penting sekali kita ingat ya. Anugerah ini adalah dalam bahasa Inggrisnya unearned favor. Artinya apa? Kemurahan Tuhan yang tidak bisa dibeli atau dicapai dengan perbuatan atau kebaikan kita. Jadi Tuhan mau memberikan bukan karena kita tuh baik, bukan karena kita itu menyenangkan Dia. Dia memang mau memberikan karena Dia mengasihi kita. Nah, itu anugerah ya. Nah, kalau kita mengerti hal ini dan kita terima betul bukan bergantung kepada perbuatan saya. Ada kalanya itu dekat taat sama Tuhan, ada kalanya kita tergoda anugerah kasih Tuhan tidak, kadang menjauh dari Tuhan, kadang marah sama karena diberkati, berdamai kita. Ya, dan ini anugerah Tuhan.
Sehingga grace ini memberikan salah, selalu urutannya begitu ya. Nggak begitu, saudara sekalian. Salamnya ya, dan damai sejahtera. Dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kami. Grace and peace. Nggak pernah peace and grace. Karena memang grace yang menghasilkan peace. Ya, dan juga grace di sini Paulus tambahkan menghasilkan joy, sukacita. Dikatakan kita bersukacita, bermegah ya. Di dalam ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dalam kasih karunia kita berdiri bermegah ya, bersukacita dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah ya. Jadi kita melihat hidup seorang Kristen itu ditandai oleh damai dan oleh sukacita. Sukacita itu dengan bermegah, dengan gembira sampai berteriak kegirangan ya, karena betul-betul nggak ada beban, nggak ada lagi beban kesalahan, dosa, kekhawatiran, Tuhan terima saya atau tidak, itu betul-betul joy and peace. Itu karena anugerah Tuhan. Nah, saudara sekalian, tiba-tiba Paulus setelah membicara hal-hal yang baik ini, dia menyebutkan satu kata, ayat yang ketiga, kesengsaraan. Ya, mengapa di tengah berbicara tentang hal-hal yang indah, sukacita, damai, anugerah begitu ya, kok tiba-tiba Paulus menyebut tentang kesengsaraan di ayat 3? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Loh, ada apa? Kenapa tiba-tiba Paulus bicara kesengsaraan? Kan lagi enak-enak bicara anugerah, damai, pembenaran, sukacita. Saudara, supaya kita orang Kristen tidak terkejut bahwa di tengah anugerah, sukacita, dan damai tetap ada kemungkinan dan realan. Jadi ketika kita bicara mengenai hal-hal yang indah tentang anugerah Tuhan ini, kita juga tidak berarti menjadi orang yang tidak realistis ya. Kita tetap tahu bahwa dalam hidup ini banyak penderitaan. Ya, kita bersyukur tahun kemarin sudah lewat, tahun baru sudah datang, berkat anugerah Tuhan juga ada di tahun yang baru ini. Tetapi kan kita juga tahu ada tantangan di tahun yang baru ini dan ada kemungkinan dan realita penderitaan. Betul saudara sekalian? Nah, supaya kita jangan patah semangat dan jangan salah kaprah, maka Paulus menyebutkan, kalaupun ada penderitaan, jangan menganggap Tuhan berhenti mengasihi kita. Jangan menganggap bahwa Tuhan tidak lagi beranugerah kita. Bukan. Semua ini dalam Tuhan, maka kesengsaraan, penderitaan itu punya tujuan. Anugerah Tuhan nggak berubah, kasih Tuhan nggak berubah. Jadi kalau saya menderita, saya kesulitan, doa saya belum dijawab, bukan berarti Tuhan nggak sayang saya, bukan berarti Tuhan nggak mengasihi saya. Ada tujuan, bukan kecelakaan. Apa itu tujuannya? Nah, itu tadi di dalam judulnya kita lihat ya. Penderitaan menghasilkan ketekunan. Nah, tujuannya itu. Jadi penderitaan orang Kristen itu nggak sia-sia. Aduh, saya hidup kemarin. Ada orang berkata, saya tahun kemarin, tahun sebelumnya, saya banyak sekali penderitaan. Tapi nggak sia-sia. Karena tujuan penderitaan itu ada tujuannya. Menghasilkan ketekunan. Artinya apa? Tahan banting. Endurance. Ketekunan menghasilkan, menciptakan karakter, tahan uji. Dalam Alkitab, istilah tahan uji itu juga bisa terjemahkan karakter. Jadi orangnya memang seperti itu. Tidak mudah menyerah, ya, tidak terpancing, begitu kan ya, tetap sabar, dia tetap mengasihi, itu membentuk karakter. Jadi karena Tuhan begitu mengasihi dan penuh anugerah kepada kita, bahkan penderitaan dalam hidup ini pun diubah oleh Tuhan jadi ada pembentukan karakter kita. Jadi lebih indah, saudara sekalian ya. Dan karakter itu menimbulkan pengharapan. Karena kita makin lama karakternya makin mirip dengan Yesus. Jadi penderitaan bukan membuat kita mundur 10 langkah, tapi tetap menuntun langkah kita maju langkah demi langkah, semakin serupa dengan Yesus. Ya, jadi Paulus mau mengatakan orang Kristen itu punya anugerah Tuhan, punya kasih Tuhan, tetap bisa menghadapi penderitaan. Tapi bedanya ini dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Penderitaan dia ada tujuannya. Bukan sebuah kecelakaan, bukan sebuah langkah mundur, bukan berarti Tuhan tidak sayang dia, bukan berarti Tuhan berubah. Bukan. Tuhan tetap mengasihi dia. Penderitaan itu justru menghasilkan ketekunan. Ketekunan menciptakan karakter. Karakter itu menimbulkan pengharapan. Karena itu karakter tiap hari makin mirip sama Yesus. Jadi ada pengharapan. Saya hari esok lebih baik, lebih mirip Tuhan, lebih dewasa, lebih menjadi berkat, lebih memuliakan Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ada siklus yang baru setelah kita dalam anugerah bahwa penderitaan itu tidak sia-sia. Dan kenapa kita yakin ini, saudara sekalian? Simpel jawabannya. Karena kasih Tuhan nggak berubah.
Ayat yang kelima dikatakan karena kasih Allah dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi sukacita Kristus tentu bersifat permanen, bukan emosi sesaat. Karena dasarnya adalah kasih Allah yang tidak berubah atau kita sebut agape, ya, dalam bahasa Yunani. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape ini dicurahkannya bukan pelit-pelit, bukan pas-pasan, ya, tapi dengan berlimpah. Kita kalau pesan makanan, makan keluarga, ada kalanya kita pesan pas-pasan, sayang kalau makanan terbuang. Tapi kita pernah diundang ke pesta di mana makanan sangat berlimpah, begitu kan? Kasih Allah itu seperti pesta seperti itu, saudara sekalian ya. Bukan pas-pasan, bukan kurang, tetapi berkelimpahan. Artinya apa? Kita yakin dalam kesulitan penderitaan Tuhan tetap sayang kita. Nggak pernah kurang kasihnya, berlimpah. Karena dari mana kita tahu? Roh Kudus lah yang tinggal dalam hati kita, yang memetraikan kita. Dia yang membawa kelimpahan kasih Allah. Jadi kalau kita mau tanya, tahu dari mana Tuhan mengasihi saya ya? Saya keadaannya seperti ini, sakitnya belum sembuh-sembuh, begitu kan ya? Anak saya juga masih belum begini, belum begitu. Sudah dari mana kita tahu Tuhan mengasihi kita? Lihat ke dalam, ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membawa kasih Allah yang berlimpah itu dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Siapa yang punya Roh Kudus, dia punya kasih Allah yang berlimpah. Karena itu meterainya dan itu tandanya. Dicurahkan berlimpah kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Saudara sekalian, kita itu disebutkan dalam Roma 5 ini dengan 3 istilah. Kita lemah, kita durhaka, kita tuh berdosa, dan kita musuh Tuhan. Tetapi dikatakan apa? Kasih Allah dicurahkan justru ketika kita masih lemah, kita masih durhaka, kita masih musuh sama Tuhan. Apalagi sekarang jadi anak. Seorang anak Tuhan tidak perlu meragukan kasih Tuhan meskipun keadaannya sulit. Karena waktu dia musuh Tuhan pun masih dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Apalagi sudah jadi anak. Saudara sekalian, itu kata Paulus ya. Kalau kita lihat ada dua berkat ya dari Yesus bagi kita di sini. Luar biasa kenapa? Yesus begitu mengasihi kita. Melalui kematiannya dan melalui kehidupannya. Jadi Paulus mengatakan begini, kamu dulu musuh dikasihi loh oleh Tuhan. Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang Yesus mati sudah menyelamatkan kita. Apalagi sekarang dia udah bangkit. Jadi orang Kristen itu hidupnya superlatif ya, more and more. Paulus gunakan kata more di sini berkali-kali. Dulu masih musuh, dikasihi Tuhan. Much more, udah jadi anak, pasti lebih disayang. Yesus dulu mati bagi kita, Yesus mati loh ya. Itu memberkati kita luar biasa. Apalagi dia udah hidup, udah bangkit. Much more. Jadi hidup Kristen itu hidup yang superlatif, hidup yang berlimpah, nggak pas-pasan, nggak pelit-pelit, saudara sekalian. Karena kasih Allah juga dicurahkannya dengan berlimpah. Ya, karena itu kita bisa bermegah, bukan sombong, tapi confident dalam Tuhan. Saya anak Tuhan, saya dikasihi dengan berlimpah, situasi sesulit apapun, kalau dulu musuh saja Tuhan mengasihi saya, apalagi sekarang saya anak. Jadi betul-betul kita punya surplusnya banyak sekali, saudara sekalian ya. Tapi pertanyaannya, apakah memang orang Kristen bisa mengalami keraguan tetap ya setelah mengerti hal ini? Saudara, bisa. Tetap aja kita bisa ragu. Kapan kita bisa ragu? Meskipun ini semua indah. Mungkin karena pergumulan kita nggak lihat jalan keluar. Aduh, ini masalah nggak habis-habis begitu kan. Mungkin karena kelemahan kita. Mungkin karena dosa pribadi kita. Tetapi satu hal kita bukan mau melihat hal itu, kita mau melihat kepada satu sumber kepastian yaitu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan dia tetap menyertai kita. Karena itu dia berikan Roh Kudus tinggal permanen dalam hati kita. Saudara, itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya. Jadi berkat dari pembenaran ini luar biasa. Kita sekarang bisa membandingkan sebelum dan sesudah dibenarkan. Sebelum dibenarkan kita musuh Tuhan, kita orang lemah, kita orang durhaka. Tapi luar biasanya disayang Tuhan. Kalau kita dimurkai Tuhan sudah binasa, begitu ya. Tetapi betul-betul dalam keadaan lemah, durhaka, berdosa, musuh, kita di sisi kita. Itu kan masa kita bisa merasa Tuhan mau menghukum kita dari dulu. Dosa kita dulu mungkin lebih banyak dari sekarang. Kalau kita dihukum dulu. Kita mau confident, kita mau hidup dengan sukacita dan damai, bahwa Tuhan sangat berlimpah
apapun situasi, kita ada kekurangan, kita masih ada duniawinya, tetapi ingat, karena kasih Tuhan kepada kita tidak berubah, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita mendekat kepada Dia. Dan saudara sekalian, Paulus sudah bicara mengenai segala berkat yang indah ini dalam Roma 5, lalu kemudian dia beralih kepada apa? Dia beralih kepada suatu realita, sejarah. Yaitu apa, saudara sekalian? Awal kejatuhan manusia. Loh, kok mundur lagi ya? Saudara, Paulus di dalam kitab Roma ini seringkali maju mundur. Dalam artinya begini, dia maju menjelaskan berkat-berkat Tuhan, ya. Akibat kalau kita sudah dibenarkan, kita jadi anak Tuhan. Tetapi dia kemudian mundur mengatakan, kenapa kita perlu berkat Tuhan? Kenapa kita perlu anugerah Tuhan? Karena kita asalnya berdosa. Karena seringkali ketika kita belajar lagi sejarah bahwa kita dulunya bagaimana, kita lebih bersyukur. Kita lebih bisa bersyukur kalau kita mempelajari dengan kontras, ya. Sekarang saya jadi anak Tuhan, saya diberkati begini-begini. Kalau kita lupa siapa kita dulu, kita kurang bersyukur. Tapi kalau kita ingat siapa kita dulu, kita lebih bersyukur. Ya, seorang anak yang sudah dilimpahi oleh segala macam cinta kasih oleh orang tuanya, begitu kan? Saudara sekalian, kalau dia ingat dulunya dia siapa waktu masih kecil, dia anak yang tidak berdaya, disayang oleh orang tuanya, maka dia lebih bisa bersyukur dan sabar kepada orang tuanya dibandingkan anak yang tidak pernah menengok ke belakang dulunya dia siapa. Nah, saudara sekalian, demikian pula itu sebabnya Paulus mundur ke belakang lagi, bicara soal sejarah. Asalnya kita itu bagaimana sih? Asalnya kita itu jatuh dalam dosa. Sehingga kita dengan belajar begini lebih menghargai anugerah Tuhan. Saudara sekalian, Paulus berkata apa? Ingat sejarah. Karena dosa Adam, semua orang lahir di bawah kuasa dosa. Kita semua, kecuali Yesus Kristus, semua orang lahir di bawah kuasa Adam, di bawah Adam dan di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Ketika Adam berdosa, semuanya ikut berdosa. Adam adalah perwakilan kita atau kepala yang mewakili kita. Nah, ini yang disebut dengan union antara Adam dan kita. Union with the first Adam. Makanya kita berdosa. Karena kita disatukan dengan Adam sebagai keturunannya. Sebagai keturunannya, bahwa kita ini semua manusia ini di dunia adalah keturunan Adam Hawa. Kita disatukan dengan Adam termasuk dalam dosanya. Karena itu ketika Adam berdosa, kita juga berdosa. Ketika Adam dihukum, kita berada di bawah hukuman. Saudara sekalian, Paulus mengatakan hal ini. Mengatakan apa? Ada orang berkata begini, saya baik, saya nggak jahat kok, saya dari lahir memang genetiknya baik, nggak suka menyakiti orang, dari saya umur 2 tahun suka bagi-bagi dengan anak-anak lain, kata papa mama saya memang bakatnya baik. Saudara sekalian, Paulus mengatakan, kita nggak bisa bilang orang nggak berdosa karena perbuatan baik itu loh. Apa buktinya kita semua di bawah dosa? Semua manusia akan mati. Bagi Paulus itu, saudara sekalian ya, kematian adalah akibat dosa. Kalau manusia mati, bukti dia sudah berdosa. Oke, saudara sekalian, jadi jelas. Jadi Paulus tidak mau berargu dengan orang yang mengatakan saya cukup baik, saya dari keluarga baik-baik, nggak pernah saya jahatin orang. Saudara sekalian, Paulus mengatakan semua orang sudah berdosa dan argumentasinya simpel. Semua orang mati. Kematian adalah akibat dosa, karena itu semua orang sudah berdosa. Ya, itu buktinya, saudara sekalian. Nah, ini menandakan kita dan Adam sama terikat dan bersatu, sama-sama berdosa dan mati. Nah, sistem perwakilan dengan Adam sebagai kepala ini yang membuat kita itu ada di bawah dosa. Ingat, Tuhan menggunakan sistem representatif atau perwakilan. Karena orang suka bertanya begini, kenapa Adam yang makan buah, saya yang kena? Pertanyaan yang sama bisa dikatakan, kenapa papanya perokok, anaknya kena sakit paru-paru? Simple, tapi nggak ada orang bertanya begitu, saudara sekalian ya. Kita mengatakan tidak fair. Anak tidak merokok, tapi anak tinggal di rumah yang papanya perokok. Anaknya juga kena sakit paru-paru, lebih parah dari papanya. Wah, itu memang tidak fair ya. Tetapi itu kenyataan, saudara sekalian. Apa yang orang perbuat, kita kena. Tidak bicara fair nggak fair di sini. Realita. Adam berdosa, kenapa saya ikut? Itu realita. Karena Adam adalah kepala kita. Sama seperti kita hidup di rumah yang punya anggota keluarga perokok. Kita tidak merokok, tapi kita kena. Seorang ibu yang sedang mengandung, minum alkohol sebanyak-banyaknya, anaknya lahir dengan kecacatan. Tidak fair. Anak tidak tahu apa-apa. Ya kan, ibu tidak bertanggung jawab. Saudara, itu adalah fakta kehidupan.
Sistem representatif ini sering dianggap tidak fair karena menimpakan kesalahan kepala kepada kita, Adam kepada kita. Saya kan nggak salah, saya kan manusia keturunannya. Itu kan Adam yang berbuat. Kalau saya yang di Taman Eden, mungkin saya tidak akan jatuh dalam dosa. Saudara sekalian, itu fakta. Tuhan berelasi dengan kita melalui sistem representatif. Itu fakta. Orang mau merasa fair atau tidak fair, begitulah faktanya. Kita pun waktu memilih pemimpin, belum tentu yang jadi presiden pilihan kita. Tapi kita berhidup dari negara dengan sistem representatif. Mungkin kita nggak suka dengan anggota dewan tertentu yang tidak hidup menurut sumpah jabatannya. Tapi kita hidup di dalam sistem representatif. Demikian pula dalam kerajaan Tuhan ada representatif. Kita lahir di bawah Adam. Karena itu, saudara sekalian, Tuhan harus mengadakan perjanjian baru dengan kepala yang baru untuk keselamatan kita, ya. Justru dengan sistem representatif memungkinkan adanya anugerah. Kalau kepala kita tuh baru, kepala kita ini benar, kita kena semua. Ada. Maka Yesus disebut second Adam. Karena Tuhan tetap konsisten pakai sistem aktif. Kepala yang pertama Adam sudah gagal, Tuhan tunjuk kepala yang baru, anaknya sendiri, Yesus Kristus, beroleh anugerah. Jadi kalau orang mengeluh, tidak fair saya bahwa Adam berdosa, jadi nggak perlu kita memusingkan, kita tuh nggak fair kena di bawah Adam. Karena surplus melampaui ribuan kali lipat defisit di dalam Adam. Ini sistem yang Tuhan gunakan dan kita bersyukur. Anugerah begitu, saudara sekalian, ya. Anugerah Kristus dikatakan oleh firman Tuhan lebih besar dari pelanggaran Adam. Itu dalam Roma 5, tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan jika karena pelanggaran satu orang semua orang sudah jahat, lebih besar, much more. Lagi kasih karunia Allah dan karunia yang karena satu orang itu Yesus. Tidak semuanya dalam hidup ini kita bisa jawab, ya. Tetapi ketika kita nggak bisa jawab kenapa dia lahir cacat, kan, ingat kasih karunia dan karunia yaitu Yesus Kristus. Jawab, kenapa terjadi? Kenapa orang bersalah di hukum, kena begitu kan, ya? Mereka ada banyak pertanyaan kita nggak sejawab. Kenapa? Tapi satu hal kita tahu pasti, Tuhan mengasihi kita dengan sangat berlimpah dan kasih karunia Tuhan jauh lebih banyak, lebih berlimpah dari pelanggaran Adam. Itu luar biasa, ya. Dosa Adam membawa kematian satu kali. Semua orang mati. Tapi karya Kristus membawa hidup kekal ribuan kali lipat, jutaan kali lipat. Berapa banyak orang dapat hidup kekal? Berapa miliar orang dapat hidup kekal karena Yesus mati? Itu makanya anugerah Tuhan lebih berlimpah daripada pelanggaran Adam. Kasih Tuhan lebih berlimpah dari pertanyaan kita, why? Maka saudara sekalian, Kristus memberikan kepada manusia lebih daripada kerugian akibat Adam. Itu sebabnya kita tidak perlu diganggu dengan rasa nggak fair. Kenapa ya saya nggak di Taman Eden, kok saya kena? Saudara, kita lihat pada Yesus. Yesus mati buat kita, kasih karunia Tuhan begitu berlimpah. Meskipun kita sudah berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita, apalagi kita sudah jadi anak. Ya, maka dikatakan kalau orang mengerti hal ini, kalau dia mengerti hal ini, dia punya power dalam hidup ini. Ayat 17, ya. Saudara, dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu Yesus Kristus, kita dalam hidup ini sangat powerful, ya, punya power. Maksudnya itu power apa? Bukan power kuasa politik, saudara, tapi menang atas dosa, menguasai diri, power atas diri, dan bebas. Saudara, bayangkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah itu membuat kita sangat powerful sekali. Powerful dalam pengertian yang benar, ya. Dan apa itu powerfulnya kita, orang percaya, saudara sekalian?
Saudara, Paulus jelaskan bagaimana powerfulnya kita. Dia mundur sedikit, dia bicara begini. Taurat itu datang untuk menambah pelanggaran. Ya, di mana pelanggaran bertambah, anugerah Tuhan juga berlimpah. Nah ini, kenapa kita nggak perlu komplain? Kenapa kita nggak perlu bertanya? Kita nggak perlu pusing. Kok begini terjadi? Kok banyak dosa? Kok banyak ketidakadilan? Karena berapapun jumlah pelanggaran, jumlah anugerah lebih berlimpah. Di mana pelanggaran bertambah, anugerah Tuhan lebih bertambah. Dengan kata lain, kalau pelanggaran bertambahnya plus, anugerah Tuhan berlimpahnya kalian, perkalian. Eksponensial. Kalau itu aritmatik, 1, 2, 3, 4. Kalau ini 1, 2, 4, 8. Kemudian saudara sekalian, ya 16, 32. Itu anugerah Tuhan berlimpahnya eksponensial. Bukan 1, 2, 3. 1, 2, 4, 8, 16. Dan seterusnya. 32, 64. Jadi itu yang Paulus katakan, kita punya power dalam hidup ini. Ya. Jadi Taurat diberikan bukan untuk membuat kita benar, untuk melakukan apa yang benar ya. Ya, kita akan dibahas lebih dalam Galatia 3. Tapi justru ketika ada Taurat, kita malah ingin berdosa lebih banyak. Kita semua tahu ini. Anak kalau dilarang, kita kalau dilarang jangan, malah kita lakukan. Itu memang hukum ya begitu ya, merangsang orang berdosa, saudara sekalian. Tapi semakin dalam kita berdosa, semakin hancur, tetapi di sini hadir anugerah berlimpah dari Tuhan. Nah, itu dia, saudara sekalian ya. Ayat 20b. Di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi nggak ada jalan buntu nih kita ya. Selalu ada jalan keluar. Supaya di bawah anugerah, kita memerintah atas hidup. Yaitu bebas dari ketakutan ya. Kita betul-betul punya power ya. Nggak dibawa kuasa takut, nggak dibawa kuasa dosa, nggak dibawa kuasa maut. Tapi kita punya power di atas mengatasi semuanya itu ya. Maka setiap hari renungkan 3 hal, saudara sekalian ya. Bagaimana kita tuh hidup dalam hidup ini sebenarnya punya power. Besarnya dosa dan keterkutukan kita di bawah Adam. Itu kita ingat. Karena Paulus mundur ke belakang lagi. Tapi jangan lupa besarnya surplus anugerah Tuhan dalam Kristus. Kalau pelanggaran Adam 1, 2, 3, anugerah Tuhan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Dan besarnya kasih Allah dalam hidup kita setiap hari. Kalau dulu kita masih musuh, dikasihi oleh Tuhan sampai Yesus mati buat kita. Apalagi sekarang kita sudah jadi anak, Yesus sudah bangkit, Tuhan pasti lebih-lebih limpah mengasihi kita. Itulah power kita. Nah, ini yang Paulus mau katakan. Tetapi saudara sekalian, dia tidak berhenti di sini karena kedengarannya enak kalau begitu ya. Oh, kalau dosa bertambah, anugerah berlimpah. Nah, ada orang punya logika di Roma 6 begini. Ya kan? Karena ayat ayat 20 begitu, kalau dosa bertambah, anugerah bertambah. Wah, kalau begitu mari kita berdosa supaya anugerah lebih bertambah. Ayat Roma 6 ayat 1 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ada orang punya logika begitu, saudara sekalian. Dia bilang, oh kalau begitu, kalau dosa bertambah, anugerah Tuhan bertambah eksponensial, saya mau bantu anugerah Tuhan bertambah deh. Saya mau berdosa. Itu logika yang salah. Seolah-olah dosa itu dianggap tugas yang harus dilakukan untuk mendatangkan kelimpahan anugerah. Saudara, ini salah. Ya, karena itu Paulus dia menulis dalam logika manusia. Manusia kan begitu ya. Kalau dosa bertambah, anugerah lebih banyak bertambah. Supaya kita tingkatkan anugerah, kita tambahin dosa. Kan begitu. Paulus mencegah hal itu. Sekali-kali tidak. Itu double negatif loh, saudara sekalian ya. Di dalam bahasa Yunani, Paulus hanya bisa gunakan satu kata negatif, jangan. Tapi dia gunakan 2. Jangan tidak. Wah, itu artinya betul-betul super jangan. Logika itu berbahaya, ya. Bahaya mengerti doktrin secara parsial, setengah-setengah. Ada orang ya sudah merasa cukup tahu sampai Roma 5. Sudah, dia nggak mau baca Roma 6 lagi. Wah, akhirnya dia sengaja berbuat dosa. Karena itu kita nggak boleh setengah-setengah belajar. Ya. Untuk mencegah salah pengertian, Paulus mengajarkan sebuah doktrin yang sangat penting di Roma 6, yaitu apa? Union with Christ. Nah, ingat ini ya. Kita itu kan tadi di bawah Adam, kita bersatu dengan Adam, union with Adam. Maka kita lahir di bawah kuasa dosa, kita maunya berdosa, kita nggak suka Tuhan. Tapi Tuhan pakai sistem representatif, tunjuk kepala yang baru, Kristus. Sekarang dengan iman kita disatu dosa terus. Masa suka berdosa terus? Kalau kita union with Adam, jelas kita suka berdosa. Karena memang kita lahir di bawah kuasa dosa. Nah, tapi kita sekarang masa kita masih berkata,
bantu-bantu supaya anugerah bertambah, disatukan dengan Adam yang kan with the second Adam. Apa itu? Paulus memang mengajarkan ini sebagai penting. Karena itu di ayat 3 di pasal 6 ini dia katakan, tidak tahukah kamu? Artinya pernah diajarin dong. Karena kita tahu. Nah, ini pengetahuan loh ini ya. Ayat 6. Lalu ayat 9. Karena kita tahu. Jadi pengetahuan doktrin itu penting. Karena pasal 6 ini doktrin. Yaitu apa? Union with Christ. Kita dipersatukan dengan Yesus. Harus tahu ini, saudara sekalian. Kalau nggak tahu, sampai pada Roma 5 saja, kita bisa jadi tukang berdosa kalau begini. Wah, saya mau bantu Tuhan, tambahin anugerah lah. Saya mau berdosa, begitu kan. Lebih dalam saya jatuh dalam dosa, lebih berlimpah anugerah. Nah, karena itu kita perlu doktrin tambahan. Namanya union with Christ. Roma 6, ya. Nah, Paulus katakan apa? Orang yang sudah dibaptis, itu dia sudah tahu tuh bahwa dia sudah dipersatukan dengan Yesus. Bukan baptisan yang menyatukan, itu lambang ya, wujud nyata ya. Union with Christ. Kenapa saudara sekalian? Karena baptisan kita mati dikuburkan bersama Yesus, masuk ke dalam air. Ini baptisan selam ya, saudara sekalian ya, baptisan selam maksudnya. Kalau baptisan percik itu kan gambarannya bukan seperti itu. Itu dibasuh namanya. Ini ditenggelamkan kalau baptisan selam. Ya, ini yang Paulus pakai di Roma 6. Bukan berarti semua mesti baptis selam, tapi dia pakai ini sebagai contoh. Orang yang sudah dibaptis itu dikuburkan bersama dengan Yesus, dimasukkan dalam air. Ya, ketika dia keluar dari air, dia sudah manusia baru karena dia sudah bangkit bersama Yesus. Itu namanya union with Christ. Bukan air baptisan selam, tapi pekerjaan Roh Kudus. Baptisan itu cuman lambang. Itu cuman contoh bagaimana kita sudah disatukan dengan Yesus. Artinya apa, saudara sekalian? Union with Christ berarti kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya. Ya, union dengan second Adam ini menggantikan union dengan first Adam. Jadi kita bukan lagi milik Adam. Kita bukan lagi di bawah Adam. Kita bukan lagi di bawah dosa, di bawah maut. Kita di bawah Kristus karena kita sudah dipersekutukan dengan Dia. Lambangnya apa? Baptisan. Solidaritas kita dengan Adam, karena kita lahir dari papa mama kita, sudah dipatahkan dan digantikan dengan solidaritas kita dengan Kristus ketika kita percaya, dan wujudnya waktu kita dibaptis. Maka saudara sekalian, apa hasilnya? Kalau orang sudah dipersatukan dengan Tuhan, itu apa hasilnya? Natur lama kita dikubur, disalib bersama Yesus. Nah, ini masih ingat ya, Paulus katakan. Jadi Paulus katakan, kalau kamu berkata sudah sebagai anak Tuhan, supaya anugerah berlimpah, saya sebagai anak Tuhan mau bantu Tuhan dong. Saya berdosa deh, supaya anugerah bertambah. Oh, nggak bisa. Karena kamu sudah dipersekutukan bersama dengan Yesus, kamu nggak bisa hidup seperti di bawah Adam. Manusia lama kita yang suka berdosa, sudah dipaku bersama Yesus, dikubur bersama Yesus. Bagaimana bisa hidup dengan cara pikir seperti itu? Itu sudah dikubur jauh-jauh. Sudah dibuang jauh-jauh. Ya, itu kalau kita ngerti kita sudah disatukan dengan Yesus, kita itu nggak boleh kayak Adam. Nggak boleh kayak manusia lama. Sehingga tubuh kita, karena sudah mati, dosa kan yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah dikubur. Ya, manusia lama sudah dipantek, dipaku, disalib bersama Kristus, sudah mati. Nggak bisa hidup lebih kuat lagi. Hanya bisa lebih lemah dan mati. Yang kedua, hasil kesatuan dengan Yesus, maka kematian natur lama kita bersifat final, no turning back. Jadi, orang Kristen itu kalau ngerti anugerah, ngerti union with Christ, lebih lama lebih mirip Yesus, bukan mirip Adam. Sehingga logika yang berkata, saya mau berdosa lebih banyak deh. Kan kalau kita berdosa minta ampun. Aduh, kalau minta ampun rasanya anugerah Tuhan begitu besar loh, dicurahkan. Itu logika itu nggak ada. Kita nggak mungkin berpikir dengan cara Adam. Itu cara Adam mencari keuntungan buat diri sendiri. Bagaimana saya bisa berdosa sebanyak-banyaknya dan tetap nggak kena konsekuensinya? Saudara sekalian, konsep semakin berdosa, semakin banyak anugerah, itu keliru. Karena orang-orang semakin kan dia masih di bawah kuasa dosa. Berarti masih kuasa, berarti belum menikmati di bawah anugerah yang berlimpah, yang surplus, yang eksponensial tadi, maka kita nggak boleh berkanjang dalam dosa. Untuk menikmati
melalui anugerah, baru bisa menikmati. Ada budak yang enjoy ya. Nggak ada budak bisa enjoy. Jadi kalau ada orang berpikir gini, saya bersyukur setiap kali saya berdosa, saya minta ampun, saya terharu Tuhan mengampuni dosa saya. Dan saya ingin sering-sering terharu seperti itu, maka saya mau berdosa sering-sering. Supaya saya nanti minta ampun, saya terharu. Itu kan budak dosa, kalau sering-sering berdosa. Mana bisa enjoy? Tidak ada budak yang enjoy. Budak itu hanya budak karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada yang bebaskan dia. Tidak ada yang bayar harga dia. Kalau dia bisa merdeka, tentu dia pilih merdeka. Loh sekarang sudah dimerdekakan Kristus, union with Christ, kenapa balik seperti budak dosa pikirannya? Oh, saya mau berdosa. Saudara, Paulus katakan itu logika yang salah. Ya, kita sudah disatukan dengan Yesus. Ini doktrin yang sangat penting. Yang kalau tidak diajarkan di Roma 6, kita semua salah mengerti. Maka bagaimana sikap dan tindakan kita, saudara sekalian ya? Kalau kita tahu kita sudah mati dikubur bersama Yesus, kita sudah bangkit sebagai manusia baru bersama dengan Yesus yang bangkit, maka sikap kita apa? Cara pandang, cara pikirnya itu mesti diubah. Ayat 11 dikatakan apa? Ayat Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Cara pandang itu harus diubah, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. The mindset must be changed. Nggak bisa dengan mindset lama. Untungnya buat saya apa ya? Wah, saya mau bagaimana supaya ningkatin anugerah? Nggak bisa dengan mindset begitu. Anugerah Tuhan selalu berlimpah, nggak perlu ditingkatkan. Yang perlu adalah kita itu cara pikirnya lebih mirip Kristus, nggak mirip Adam. Apa cara pikir mirip Kristus? Karena sudah disatukan dengan dia, Adam kedua, kita sudah putus hubungan dengan dosa. Kalau kita ketemu pacar lama, itu pacar lama, bukan istri kita. Itu nggak ada hubungan lagi sama kita. Hanya sesama manusia. Jangan diangkat-angkat lagi. Kita sudah menikah dengan orang lain. Dosa itu pacar lama kita. Hubungan kita sudah mati. Ya, sudah dead, saudara sekalian ya. Dead to sin. Jadi jangan berpikir begini. 10 tahun lalu saya pernah mencuri, ketangkep tuh. Saudara, kita sudah putus. Mau 10 tahun lalu saya pernah mencuri, 20 tahun lalu saya pernah berselingkuh, 30 tahun lalu saya pernah berbohong. Saya sudah nggak ada hubungan dengan hidup lama itu. Sudah mati aku yang lama. Dikubur dan dipaku bersama Yesus. Itu cara pandang kita. Jangan berkata, 10 tahun lalu mencuri nggak ketangkep. Enak juga ya. Saudara, kita sudah putus hubungan. Itu sama seperti suami ketemu pacar lama berpikir begini. Wah, kalau saya nggak jadi dengan istri sekarang, jadi dengan dia bagaimana? Itu kan nggak baik. Sudah mati hubungannya, jangan diangkat-angkat lagi. Demikian pula kita dengan dosa-dosa di masa lalu, termasuk dosa-dosa kita di tahun 2023. Jangan diangkat-angkat lagi, saudara sekalian. Kita sudah putus hubungan, mati. Dead to sin, Alkitab katakan. Ya, supaya kita bisa hidup di Tuhan, alive to God. Kalau kita masih tidak melihat diri kita mati, masih bilang, dari dulu saya juga pernah berbuat tuh, enak juga. Wah, kita nggak bisa hidup buat Tuhan. Cara kita bisa live for God, alive to God adalah kita harus mati bagi dosa. Itu kamu mati terhadap dosa, lalu saya hidup ngapain? Itu saudara sekalian ya. Karena orang sekan kenikmatan hidup lo, kamu banyak uang, sehat, nikmatin. Maksudnya berdosa. Nikmatnya orang Kristen, nikmatnya orang Kristen hidup begitu. Kita sudah disatukan dengan Adam yang kedua lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian berbuat ini nggak? Boleh nggak oh nih? Ya, kita harus lebih tinggi dari itu. Bisa hidup lebih maksimal buat Tuhan ya begini. Pak, boleh nggak kita minum minuman keras ya? Kalau segelas boleh nggak Pak? 2 gelas. Ah, kalau 3 gelas gimana? Kalau setetes gimana? Buang cara pikir begitu. Karena cara pikir begitu cuman pikirannya gimana maksimal buat Tuhan. Maka action kita apa saudara sekalian? Jangan izinkan anggota tubuh kita, mata, telinga,
mulut, pikiran, termasuk itu semua ya, itu jadi alat dosa. Sebaliknya, persembahkan semua anggota tubuh kita itu menjadi alat kebenaran. Itu, ya, kita itu tindakan kita. Nah, ini bukti nyata bahwa kita berada di bawah anugerah. Saudara sekalian ya, di bawah anugerah itu berhenti berdosa, putus hubungan dengan dosa, tidak diperbudak dosa. Memang kita masih ada kelemahan, tetapi kita dimampukan oleh Tuhan untuk selalu memandangnya begini, saya udah mati bagi dosa. Meskipun saya kemarin jatuh, saya udah mati bagi dosa. Hari ini nggak boleh jatuh lagi. Dan nggak perlu jatuh lagi. Saya udah putus hubungan kok. Begitulah setiap hari kita masih memandangnya. Supaya kita tidak diperbudak oleh dosa. Karena kita berada di bawah kasih karunia. Beda dengan kalau kita di bawah Taurat. Ya, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah ya salah lu begini-begini. Itu kita makin berdosa, makin tenggelam dalam dosa. Jadi kita pikirannya harus bagaimana hari ini aku bisa lebih maksimal buat Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana aku bisa lebih maksimal buat Tuhan? Bukan bertanya begini, hari ini kalau saya bohong-bohong dikit itu salah nggak ya? Saudara sekalian, kita nggak begitu mikirnya. Bagaimana hari ini saya bisa lebih maksimal buat Tuhan? Maka di sini Paulus menjelaskan ya di Roma 6 ini, apa sih kebebasan sejati? Saudara sekalian, Paulus menjelaskan menggunakan contoh perbudakan. Kenapa ini penting? Dia mau mengatakan hidup orang Kristen itu, kalau betul-betul di bawah Yesus, ya, di bawah anugerah itu bebas. Kenapa? Dia mengambil contoh soal budak ya. Kenapa? Sepertiga penduduk Roma di abad ke-1 adalah budak ya. Kira-kira setengah dari orang Kristen di Roma adalah budak, saudara sekalian, atau mantan budak. Jadi orang mengerti nih Paulus menggunakan contoh ini. Tugasnya budak itu adalah obey, taat ya. Nah, Paulus mengatakan begini, kenapa dia ngomong tiba-tiba soal budak? Semua orang hidup pasti mentaati sesuatu atau seseorang. Pasti, saudara sekalian ya. Kita kalau kerja ada atasan, betul nggak? Ya, kita anak ada orang tua, kita taat, betul ya. Kita rakyat ada pemerintah, betul kan? Setiap orang pasti bawahan sesuatu atau seseorang. Tetapi yang Paulus mau tekankan di sini, kita ini mau kemanapun kita pergi, hamba. Nah, itu ya, saudara sekalian ya. Kita adalah hamba. Kita bukan tuan. Meskipun kita merasa diri kita tuan, kita tetap adalah hamba. Dan Paulus mengatakan cuma ada dua macam perhambaan. Satu orang jadi hamba dosa, yang ujungnya adalah maut, atau jadi hamba Kristus, yang ujungnya adalah hidup. Saudara sekalian. Ya, jadi kalau ada orang berkata begini, oh saya bukan hamba siapa-siapa. Saya tidak kerja buat siapa-siapa. Saya tidak ada orang jadi atasan saya, cuma Tuhan, begitu kan? Jadi saya bukan hamba, kita tetap hamba. Kalau kita melakukan yang kita suka, kita hamba dosa. Itu aja ya. Kita hanya betul-betul bisa menikmati bebas kalau kita jadi hamba Kristus, melakukan yang Kristus suka. Jadi manusia itu meskipun dia Tuhan, di mata Tuhan dia hamba. Cuman pertanyaan cuma dua. Dia hamba dosa apa dia hamba Tuhan? Begitu aja saudara sekalian ya. Jadi di mata Tuhan itu tidak ada orang yang betul-betul free. Tidak ada ya. Free itu kalau orang jadi hamba Tuhan itu free. Betul-betul itu free. Kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Merdekanya dalam koneksi dengan anak. Merdekanya dalam koneksi dengan melayani anak. Itu maksudnya. Jadi freedom sejati itu adalah jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Kristus. Kalau kita melakukan yang kita suka, semau-maunya kita, itu bukannya free. Kita bukannya Tuhan. Kita hamba dosa. Everybody is a slave to something or someone. Ya, itu intinya Roma 6, saudara sekalian ya. Nah, ironinya begini, orang yang diperbudak dosa adalah orang yang sering membanggakan diri, saya bebas loh. Ada orang begini, saudara sekalian ya, orang masih single nih. Kamu sudah menikah terikat satu orang, saya bebas. Saya mau gonta-ganti pasangan terserah saya. Saudara, itulah budak dosa. Paling sering membanggakan dirinya bebas. Itu budak. Ironisnya begitu. Orang yang budak dosa sering membanggakan dirinya bebas. Tetapi kebebasan sejati kita tahu adalah terikat dan taat kepada Yesus sebagai hambanya. Itulah true freedom. Ya, itu true freedom, saudara sekalian. Dan Paulus katakan kalau kita mengerti hal ini, mati terhadap dosa, hidup bagi Tuhan, bebas dari dosa, jadi hamba Kristus, maka ada berkat. Ketaatan, ya. Kan orang hidup sebagai hamba, hamba itu tugasnya cuma satu, taat, nurut, begitu kan ya. Kalau kita turut nurut sama Tuhan, apa berkatnya saudara sekalian ya? Wujudnya apa?
Orang yang taat kepada Kristus itu wujudnya apa? Taat kepada pengajaran firman Tuhan. Roma 6 ayat 17. Syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kamu. Taat pada Kristus apa sih? Taat pada pengajaran. Saudara sekalian, bukan sesuatu yang abstrak begitu. Oh, taat pada Kristus, aku merasa taat. Taat pada pengajaran. Yesus ajarkan apa di Alkitab, kita ikut. Itu wujudnya saudara sekalian ya, simple nggak abstrak ya. Jadi ketaatan itu sebuah komitmen dan sebuah keputusan. Komitmen itu artinya bersifat total, nggak setengah-setengah ya. Kalau kita, kamu komitmen ya pelayanan jadi pengurus ya 3 tahun ini, itu total namanya. Selama 3 tahun total begitu kan. Dan keputusan bersifat tegas, tidak ragu-ragu. Jawab iya, iya, enggak. Mau nggak jadi pengurus untuk periode 3 tahun? Itu komitmen dan keputusan itu nggak bisa dipisahkan. Total dan tegas. Nah, demikian pula kita kepada Kristus. Tanpa obedience yang sungguh-sungguh total dan tegas, kita bisa jatuh dalam konsep yang salah namanya cheap grace. Itu kayak tadi, oh supaya anugerah bertambah, saya mau berdosa. Itu cheap grace, saudara sekalian. Seorang pendeta yang terkenal bernama Dietrich Bonhoeffer punya perkataan yang sangat terkenal, menulis buku terkenal ya. Sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia tentang cheap grace. Apa sih cheap grace? Cheap grace itu anugerah murahan, itu ya konsep yang salah. Anugerah murahan itu adalah pemberitaan tentang pengampunan dosa tanpa pertobatan, ya. Kemudian baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Anugerah murahan tanpa menjadi murid Yesus, discipleship. Anugerah tanpa salib. Anugerah tanpa Yesus Kristus yang hidup, yang sudah berinkarnasi. Jadi apa saudara sekalian? Orang Kristen kalau betul-betul terima anugerah berlimpah, tahu dia disayang oleh Tuhan, dia sudah mati terhadap dosa, hidup bagi Tuhan, dia pasti menghargai anugerah. Nggak mungkin cheap grace. Nggak mungkin anugerah Tuhan tuh dianggap murahan buat dia berdosa seenak-enaknya. Nggak mungkin. Dia pasti precious grace ya. Anugerah yang sangat berharga. Maka Paulus katakan apa saudara sekalian? Berkat ketaatan itu apa? Kebebasan dari dosa. Kita betul-betul enjoy life ya. Ini namanya enjoy life. Ada orang yang mengatakan gini, saya sudah hari tua banyak uang ya, saya enjoy jalan-jalan kemana ketemu siapa. Saudara, Alkitab katakan, enjoy tertinggi adalah bebas dari dosa. Yaitu enjoy tertinggi. Hidup bagi Tuhan, bebas dari dosa. Yang kedua, kita lebih dikuduskan. Ya, kita menikmati betul-betul kekudusan, keindahan. Aduh, karakter Tuhan semakin nyata dalam diri saya. Betul-betul itu berkat ketaatan. Dan tentunya pasti hidup yang kekal. Ya, sekali lagi hidup kekal adalah anugerah Tuhan, bukan akibat perbuatan baik kita. Tetapi kita semua bisa merasakan tuntunan Tuhan, sehingga kita melalui ketaatan itu akhirnya mendapat hidup yang kekal. Saudara sekalian, apa yang Paulus mau ajarkan secara keseluruhan di Roma 5 dan 6 ini? Union with second Adam. Kita sudah disatukan bersama dengan Kristus sebagai Adam yang kedua. Ya, kita sudah disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Itu union with Christ penting sekali. Yang kedua, karena itu kamu harus memandangnya demikian. Artinya ubah cara pandang kita, saudara sekalian. Kita sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Tuhan. Kemarin kita jatuh dalam dosa, nggak berarti kita hari ini mesti jatuh dalam dosa. Karena kita sudah mati terhadap dosa. Kita sudah tidak lagi menikah dengan dosa, kita tidak lagi berpacaran dengan dosa, kita sudah nggak ada hubungan, saudara sekalian ya. Meskipun kita pernah menikmati hal itu, cut ya. Kita bukan manusia lama, kita bukan ciptaan lama. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa Adam. Artinya apa saudara sekalian? Kalau kita sampai jatuh dalam dosa, jangan putus asa. Ada kelimpahan kasih karunia Tuhan ya yang membebaskan kita dari dosa. Jangan putus asa, tetap fighting ya, tetap bangkit, tetap bersandar pada Tuhan, tetap hidup bagi Tuhan semaksimal mungkin. Jangan kita diganggu dengan kegagalan, kesalahan, dan dosa-dosa masa lalu. Kenapa? Karena anugerah Tuhan lebih berlimpah dari dosa kita. Grace is bigger than our sin. Jangan pernah putus asa karena dosa. Jangan pernah putus asa karena dosa orang lain. Aduh, anak saya kok begitu ya, dikasih tahu nggak dengar-dengar. Aduh, suami saya kok begitu ya. Aduh, kok mantu saya begitu. Grace is bigger than sins. Dosa siapapun, anugerah Tuhan lebih besar. Tetap berdoa, tetap mengasihi, tetap percaya, tetap sandar Tuhan. Jangan pernah putus asa. Karena anugerah Tuhan dalam Yesus, surplusnya beribu-ribu kali lipat daripada pelanggaran Adam dan dosa seluruh dunia.
dan hiduplah sebagai hamba yang taat pada Kristus untuk betul-betul menikmati, enjoy ya, kemerdekaan dari kuasa dosa. Kita punya konsep enjoy life perlu diperluas, bukannya kita punya banyak uang jalan-jalan, kunjungin teman seluruh dunia, itu enjoy memang. Tapi enjoy kita mesti lebih besar untuk Tuhan ya, yaitu saya betul-betul bebas dari dosa, saya betul-betul makin mirip dengan Kristus, dan saya hidup lebih maksimal buat Tuhan. Itu enjoy life yang sejati. Biar kita lebih bertumbuh di tahun baru ini saudara sekalian, sehingga konsep kita mensyukuri hidup, menikmati hidup ini lebih serupa dengan Kristus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, saudara sekalian, demikian ya materi kita, PA kita dari Roma 5 dan 6. Saya kembalikan kepada Pak Ishak ya, untuk memandu kita dalam tanya jawab.